Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Oke, kita kembali lagi dalam Maple Spreadsheet dalam pertemuan daring ini. Sebelum kita mulai, kita terlebih dahulu untuk bisa berdoa. Bapak pimpin dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilman warzuqna fahma. Amin. Kami ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Mudah-mudahan dengan doa ini kita dilancarkan segala aktivitasnya. Baik, kita ke materi fungsi statistik. Ya, kompetensi dasar yang kita ikuti atau kita tempuh adalah menganalisis data dengan rumus statistik dan mengolah dengan rumus statistik. Adapun indikatornya, teman-teman bisa lihat, kita menjelaskan, menentukan, mengurai rumus, dan keterampilannya adalah menampilkan ya. Tujuan pembelajaran ya di sini menjelaskan fungsi, menentukan rumus, dan menguraikan rumus fungsi average, max, min. Dan ini pendekatannya kita scientific ya, discovery learning. Penilaiannya, ini penilaian sikap, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan. Oke, fungsi statistik ya adalah suatu rangkaian rumus yang terdiri atas beberapa rumus yang tersusun sedemikian rupa untuk mengolah data-data yang bersifat statistik ya atau yang tidak tentu ya. Penggunaan ini bisa kita gunakan untuk daftar nilai terus kegiatan-kegiatan lain. Ada beberapa rumus yaitu satu sum, average, max, min, count, counta, countif. Nah, itu adalah rumus-rumusnya dan ini kita akan pelajari satu persatu. Baik, dari mulai yang pertama fungsi sum ya, fungsi untuk menghitung jumlah keseluruhan atau rumusnya adalah sama dengan sum. Oke, kita contohnya bisa dilihat tabelnya. Kita akan mencari jumlah nilai ya, nilai teori sama dengan nilai praktek ya. Kita letakkan di kolom yang sudah tertera. Teman-teman bisa lihat langsung kolom G7 ya. Rumusnya adalah kita bisa aktifkan di kolom G7 sama dengan, jadi langsung saja sama dengan sum ya. Setiap penggunaan rumus itu diawali dengan huruf sama dengan sum, buka kurung. Nah, ini kita ke E7. E7. Nah, terus sampai dengan F7 ya, ditarik aja nggak apa-apa, atau titik 2 itu titik kurung, mohon maaf, tanda kurung tutup, ataupun kalau tidak pun tidak masalah, bisa langsung enter ya. Sudah terlihat hasilnya, nah, ini sangat mudah ya. Itu yang cara yang pertama. Cara yang selanjutnya bisa kita lihat ya, nanti kita bisa sum. Kita rata tengah dulu. Sebentar. Nah, ini cara yang kedua ya. Cara yang kedua menggunakan format sum juga, namun di toolbar yaitu auto sum ya. Ini kalau secara cepat itu bisa kita gunakan. Rumusnya sama, rumusnya. Kalau yang tadi kita ketik, kalau yang sekarang itu cuma auto sum. Auto itu cepat ya, atau cepat menggunakan rumus cepat. Sum. Tinggal enter saja, teman-teman sudah bisa dapatkan jumlah yang
Ya, untuk selanjutnya kita akan tarik ya, tarik ke bawah atau format drag. Jadi sangat mudah ketika sudah ketemu hasilnya kita tarik ke bawah atau pakai drag ya. Atau mungkin kita bisa cara selain drag kita bisa klik double ya. Nah, kita kembali dulu, kembali. Nah, ini di pojok ini kita klik 2 kali secara cepat ya. Nah, ini hasilnya sudah ketemu ya. Jadi format drag atau dengan cara tarik ke bawah. Yang selanjutnya fungsi average untuk menghitung rata-rata. Rumusnya average sama dengan atau dalam kurung rank ya. Fungsi ini bisa mencari rata-rata nilai, terus rata-rata tinggi badan, rata-rata jumlah dan sebagainya ya. Nah, ini contohnya, ini rata-rata yang tadi, rata-rata nilainya ya. Kita langsung saja sama dengan average ya, average buka kurung seperti yang tadi, selnya pun sama ya, atau ranknya dari E7 sampai dengan F7 ya, karena ke sampingnya. Kemudian tutup kurung. Nah, itu sudah ketemu 77,75. Kemudian kita rata tengah dulu ya, biar enak nanti. Terus yang kedua kita cari baris yang kedua, namun dengan cara yang berbeda ya. Kita cari format atau formula ke more function ya. Terus di situ ada average, di situ klik saja, muncul ya, muncul jendela baru. Itu di situ ada number 1, number 2 ya. Number satunya kita arahkan ke E8 dan number 2-nya ke F8 atau ke samping. Kayak tadi lah pokoknya ya. Terus nomor 3 dan 4 sebagainya itu jika ada data-data yang lebih panjang ya. Tinggal teman-teman pengen cara yang mana bisa silahkan. Oke, sudah ketemu. Kita rata tengah kembali ya. Atau rata tengahnya terakhir bisa nanti ya. Seperti cara yang tadi kita klik 2 kali saja sudah bisa, biar lebih cepat. Cara-cara seperti ini menyingkat waktu cukup lumayan. Yang selanjutnya adalah fungsi max dan min ya. Fungsi untuk menghitung nilai tertinggi dan nilai terendah, sama dengan max rank sama dengan min rank ya. Ranknya ini yang seperti tadi bisa dilihat nanti ya di contoh. Nah, ini biasanya kita pengen tahu jumlah nilai tertingginya berapa dengan mudah ya. Kalau datanya 100 atau 1000 itu beda. Ini contohnya. Kebetulan datanya cuma 10. Kita akan cari nilai tertinggi ya. Nilai tertinggi dan nilai sebuah teori dan nilai praktek. Langsung saja sama dengan max ya, maksimum ya artian. Lalu buka kurung. Anda buka kurung. Nah, nanti dimulai dari E7, klik saja, tarik ke bawah ya, atau titik 2 sampai E16 itu juga bisa. Kemudian kita tutup terus enter ya, tekan enter. Sudah kelihatan nilai tertingginya adalah 100. Nah, kita letakkan di nilai tertinggi tersebut, terus kita tarik saja ke samping kanan ya, biar tidak menulis lagi. Sama kok, rumusnya sama, tinggal tarik aja ke kanan. Ini adalah mau untuk mempermudah. Terus kita cari nilai yang terendah, caranya juga sama, cuma ini berbedanya adalah min ya. Sama dengan min artian minimum ya, nilai minimal itu nilai yang terkecil ya. Jadi nilainya di sini yang terkecil bisa kita lihat nanti ya. Caranya sama, E7 sampai dengan E16 ya.
tutup kurung, terus kemudian enter. Nah, kita sama kayak tadi, tarik lagi 75. Nah, selanjutnya adalah fungsi count ya, fungsi untuk menghitung jumlah banyak data numerik atau angka yang ada di dalam sebuah range. Contoh banyak data barang pada penjualan bulanan atau yang lainnya. Sama dengan count atau range ya. Contoh rumusnya count buka kurung D2 terus sampai dengan D10. Ini contohnya ya. Ini nanti ada sedikit kesamaan dengan count dan counta ya. Sama dengan count, nah, C O U N T ya, count ya, count. Nah, rumusnya E7 sampai dengan E15. Oke. Itu datanya cuma 10 ya. Kalau 1000 kita bisa lihat ada yang kosong, ada yang ada ya. Itu yang mudah ya. Bisa kita lihat. Kalau cuma 10 bisa dilihat secara langsung, oh itu yang kosong berapa ya, 9 ya. Yang mohon maaf, yang kosong itu cuma 1 ya. Nah ini ketemu nanti 9 pasti ya. Nah itu yang mudah ya teman-teman semuanya. Terus ini fungsi rumus counta. Fungsi ini untuk menghitung jumlah sel-sel yang berisi data angka, numerik, dan huruf karakter ya. Contoh barang yang diketahui jumlah penjualannya pada penjualan bulanan. Nah ini perbedaan cuma sedikit saja, ini hampir sama lah. Ya, kita langsung saja ke contoh rumusnya ya. Bisa dilihat teman-teman semuanya. Kita akan mencari kaunta ya, sama dengan kaunta ya, buka kurung. Terus arahkan ke sel D7, ditarik ke bawah sampai dengan D16 ya. Jangan lupa tutup kurung ya. Terus enter ya. Terus itu sudah ketahuan 10 ya angkanya. Terus lagi yang sebelahnya yaitu kaunta ya. Count, mohon maaf ada salah. Kaunta buka kurung ya. Terus coba kita nilai prakteknya ya. Kemudian ada yang satu. Hasilnya sama ya kayak yang tadi di atas. Nah, ini fungsi countif ya, menghitung jumlah sel-sel yang berisi data, angka, numerik, dan huruf karakter berdasarkan kriteria yang diinginkan. Contoh jumlah penjualan barang tertentu pada penjualan bulan. Rumusnya persamaannya yaitu countif rank ya. Contohnya countif D2 sampai dengan D10 ya. Ini bisa untuk mencari rumus laki-laki atau perempuan banyak. Kita akan cari ini datanya adalah 1 AKL 1, 1 AKL 2, 1 AKL 2. Nah, ini kita cari berdasarkan kelasnya ya. Jumlah siswa di kelas 1 AKL 1 yang ada dalam data ini berapa ya, kita akan cari. Sama dengan countif ya. Langsung saja sama dengan countif, buka kurung terus E7 sampai dengan mohon maaf D7 sampai dengan D16 ya. Nah, terus tutup kurung mohon maaf titik koma buka tutup XAKL 1 ya, tanda petik tutup kurung. Oke. Nah, ketemu 4 ya. Nah, terus ini cara yang pertama ini. Kemudian kita akan cari dengan rumus yang berbeda. Namun nanti hasilnya jika kita bisa lihat kesamaannya ya. Langsung saja kita cari jumlah peserta 1 AKL 2 berapa. Nah, kita arahkan, diaktifkan di sel E23 ya. Nah, sudah di E23. Kita langsung cari saja.
Caranya adalah formula ya, more function, terus statistik. Nah, kita cari countif ya. Tadi ada count, counta, countif ya, count if. Nah, klik saja ranknya ya. Tadi kita sudah tahu ranknya bahwasanya di D7 sampai dengan D16 ya. Terus kriterianya apa yang kita mau cari? Ternyata 1 AKL 2. Klikkan saja di tulisan 1 AKL 2 ya. Atau pakai kriteria itu harus ditandai dengan petik 2 ya. Nah, itu sudah terlihat hasilnya 2 ya. Terus kita cari yang AKL 3. Kalau saya biasanya itu langsung ketik saja sama dengan countif buka kurung D7 sampai dengan D16 itu sudah. Silakan Bapak Ibu yang teman-teman semuanya yang mungkin ini bermanfaat, silakan di like, komen, subscribe ya. Itu hasilnya AKL 3 ya, keluar hasilnya. Demikian ya untuk pembelajaran pada kegiatan ini. Semoga Allah meridhoi dan memudahkan ilmu yang kita dapatkan. Amin ya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.